Udah banyak tuh yang ngeposting video kah, foto menjadi sebuah meme, dimana di situ nampak sekali yang lucu itu ketika ada sebuah meme video yang anak kecil nangis-nangis pengen nonton gitu. Sementara siaran siaran TV-nya tuh udah habis, udah ditutup gitu. Nah, orang tuanya belum mampu untuk membelikan STB. Kan itu aduh miris sekali dan ironis sekali gitu. Ya, ini baru 3 hari Kang ya, apa namanya, masyarakat Indonesia kembali dibikin resah. Ya bukan dibikin resah sebetulnya mah, ya karena masyarakatnya sendirilah yang mungkin merasa resah gitu dengan kebijakan pemerintah yang mengalihkan fungsi TV analog menjadi TV digital. Baru 3 hari ini banyak sekali Kang itu postingan-postingan video yang menyatakan bahwa masyarakat itu teramat sangat menderita ketika itu di apa namanya, dijalankan gitu. Padahal menurut saya mah aduh nggak usah kayak begitulah ya, ya tapi ya itulah masyarakat, itulah netizen gitu zaman sekarang ya susah gitu. Tapi terkait dengan apa namanya program pemerintah itu, kalau buat saya sih is okay gitu, nggak masalah, dan bahkan saya sangat setuju kan. Karena apa ya, emang era sekarang itu era digital gitu loh. Secara sistem oke, saya akui bahwa siaran TV digital ini lebih bagus, lebih canggih, dimana gambar lebih jernih, suara juga lebih bagus. Namun permasalahannya sekarang ini adalah banyak pendapat di luaran sana yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini belumlah siap untuk menjalankan program tersebut gitu. Ketidaksiapannya terletak pada pengadaan set-top box yang digunakan untuk mendukung siaran televisi digital tersebut, karena harganya dirasa cukup mahal gitu bagi sebagian masyarakat kita gitu. Ya ini terbukti Kang ya, belum, ya baru berapa hari ya, 1, 2, 3 mungkin 2 atau 3 hari kemarin kan, udah banyak tuh yang ngeposting video kah, foto menjadi sebuah meme, dimana di situ nampak sekali yang lucu itu ketika ada sebuah meme video yang anak kecil nangis-nangis pengen nonton gitu. Sementara siaran siaran TV-nya tuh udah habis, udah ditutup gitu. Nah, orang tuanya belum mampu untuk membelikan STB. Kan itu aduh miris sekali dan ironis sekali gitu. Tapi ya disitulah permasalahannya kita sekarang ini kan gitu. Set top box ini kalau saya lihat sih ya harganya sekitar 200 lah, 200 sampai 300 ribuan. Tapi meskipun segitu ya bagi mereka yang memang kurang begitu apa namanya, kurang begitu mampu, ya dirasa cukup mahal harga segitu gitu loh. Ya daripada buat beli set top box mending buat makan sehari-hari kan gitu, mungkin prinsipnya seperti itu gitu loh, larinya ke situ. Di sisi lain STB ini kan, kalau yang kita tahu nih Kang ya, yang kita tahu ini STB ini kan dulunya dipakai oleh provider atau vendor yang menyediakan jasa layanan televisi internet, televisi digital berbasis internet seperti IndiHome ataupun vendor-vendor yang lainnya lah. Nah, ketika itu kan berbasis internet toh. Nah, STB yang dimaksud sekarang ini kan dia masih nyambung dengan antena yang dipakai selama bertahun-tahun nih, bahkan puluhan tahun, antena analog yang selama ini kita pakai gitu. Antena itu kan nyambung ke STB itu, kemudian dari STB langsung ke televisi. Nah, kalau saya mau berpendapat jujur, saya sangat setuju dengan program pemerintah tersebut gitu untuk mengubah siaran analog menjadi siaran televisi digital. Tapi ketika pelaksanaannya harus memaksa tanpa memperhatikan kondisi masyarakat,
Ya tentunya semua harus harus menjadi pertimbangan yang betul-betul dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai seperti di Amerika gitu Kang. Ya kan kita semua tahu loh, bukan rahasia lagi lah, Amerika itu kan sangat senang perang gitu. Betul nggak? Ketika Amerika mencampuri urusan negara lain, itu cenderung untuk perang gitu. Lalu mengapa? Karena produsen-produsen peralatan perang baik persenjataan maupun armada di sana, kalau tidak ada perang mereka kan nggak laku. Nah ini pun saya takutnya seperti itu gitu loh. Jadi produsen-produsen STB mendekati pemerintah dalam rangka untuk menjual produk-produk mereka gitu, sehingga pemerintah memaksakan program pengalihan siaran TV analog ke program TV digital ini seperti ini gitu loh. Memang dari ini kan udah bertahun-tahun ya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu program ini dicanangkan, dan kemudian ada penundaan sampai kurang lebih 2 kali kalau nggak salah. Tapi tetap saja Kang, meskipun begitu memang saya juga kadang berpikir gitu loh. Itu kan pemerintah sudah sosialisasi sedemikian rupa kepada masyarakat, namun masyarakat mungkin ada sebagian yang mengabaikan, atau mungkin juga karena mereka berpikir buat apa gitu beli set top box gitu. Tapi ketika ini terjadi, pemerintah memutus siaran analog untuk diganti ke TV digital, sementara masyarakat yang tadinya merasa enjoy dengan antena analog itu, ketika diputus secara serentak kan akhirnya seperti itu. Nah kembali lagi, kalau kita berpikiran masyarakat yang tidak mampu, mungkin mereka yang merasa ya kalau dirugikan sih, kalau menurut saya ya nggak rugi sih. Tapi kalau misalkan dikatakan itu tadi, seperti pendapat saya yang tadi itu, kalau toh itu kan ada jeda waktu, toh ada jangka waktu di mana masyarakat ketika setelah mendengarkan sosialisasi dari pemerintah bahwa akan ada pemutusan siaran analog, kenapa masyarakat nggak bersiap-siap untuk membeli gitu loh, membeli STB. Dan ketika terjadi pemutusan siaran analog itu, ya masyarakatnya sudah siap gitu. Tapi balik lagi, kalau memang fokus permasalahannya di sini menimpa kepada mereka yang nggak mampu beli, yaitu problem lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah gitu loh dalam menjalankan program ini. Sekali lagi, program ini bagus gitu, saya sangat setuju sekali, karena memang dunia sekarang, zaman sekarang ini dunianya dunia digitalisasi gitu. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita sangat ketinggalan. Dan saya yakin dengan adanya TV digital itu tentunya akan memanjakan mata kita untuk senang gitu, untuk merasa senang menonton gitu. Karena ya itu tadi, kualitasnya bagus, dan cenderung nggak ada kersak-kersak gitu loh, nggak ada semut, nggak kayak pakai antena analog gitu. Kalau antena analog kan ketika ada gangguan dia kan langsung kersak-kersak, muncul semut di sana sini kan gitu. Tapi kalau TV digital ini kan ketika ada gangguan sinyal, dia udah mati aja. Bisa black screen, bisa blue screen gitu loh di situ. Tapi balik lagi kita kepada permasalahan, di mana STB yang tadi saya ceritakan itu awalnya kan dipakai oleh vendor-vendor yang melayani jasa televisi digital berbasis internet seperti IndiHome dan sebagainya. Nah ini kemudian produsen ini kan karena pengguna jasa internet digital itu ya kayak IndiHome lah contohnya, itu kan terbatas kan. Tidak semuanya menggunakan itu, tidak semuanya berlangganan itu gitu loh. Sehingga produsen
STB itu sendiri kemudian mereka berinovasi supaya STB ini bisa digunakan dengan menggunakan antena analog. Ya karena kan pada pelaksanaannya STB yang dianjurkan oleh pemerintah ini kan masih tetap dia menggunakan antena analog yang disambungkan ke STB itu, kemudian STB itu masuk ke televisi. Itu STB yang memang saat ini dijadikan sebagai sarana pendukung dalam program pemerintah untuk menjadikan siaran televisi kita menjadi digital gitu. Kalau STB yang berbasis internet itu kan di luar pembahasan ini gitu loh. Nah, produsen itu membuat STB yang bisa dipakai dengan antena analog itu kan pasarnya nggak ada. Karena masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu mereka menggunakan antena analog yang kayak tulang ikan itu. Ya kan? Nah, kemudian mereka bingung gitu, cara pemasarannya gimana? Kayaknya begitu kalau menurut pendapat saya. Sehingga mereka mendekati pemerintah untuk mengubah siaran analog menjadi siaran digital sehingga barang mereka itu bisa laku. Itu loh, Kang.